Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Farah Aulia Safira dari MGT 4 NIM 19030482. Di sini saya akan menjelaskan UTS Bahasa Indonesia yang itu sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa, hakikat bangsa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Definisi bahasa adalah sistem lambang bunyi abriter yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesama manusia. Tujuan mengungkapkan pikiran atau maksud. Karakteristik bahasa yaitu suatu bunyi, suatu sistem, suatu lambang, suatu konvensional, insani beragam, produktif, unik, dan universal. Perkembangan bahasa sebelum kemerdekaan. Apa itu? Saya akan menjelaskan asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Bahasa Melayu dikenal sejak lingua Franca dan digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 di Kerajaan Sriwijaya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Melayu tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu Pasar. Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka berkembang sangat pesat karena letak pelabuhan Malaka yang sangat strategis dan menguntungkan, maka pelabuhan Malaka menjadi pusat perdagangan sebagai bahasa perdagangan dan dinamai pada abad ke-15. Kerajaan Malaka berkembang sangat pesat karena letak pelabuhan Malaka yang sangat strategis dan menguntungkan, maka pelabuhan Malaka menjadi pusat perdagangan dan pertemuan perdagangan dari Tiongkok, Gujarat atau Jawa. Perkembangan Malaka yang sangat cepat membawa dampak positif bagi perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan dalam menyiarkan agama Islam. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengakukan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Ini bahasa Indonesia dipakai sebagai lapisan masyarakat Indonesia, berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia secara khusus terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa persatuan, di mana yang ada lambang jati diri atau bisa disebut dengan identitas, lambang kebangsaan Indonesia, alat persatuan berbagai suku bangsa, alat perhubungan antar daerah, antar warga dan antar budaya. Dan yang kedua, sebagai bahasa resmi atau negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan, alat perhubungan dalam tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari itu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.